Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kita kembali lagi edisi collab bareng lagi. Special guest actually, the one and only Mas Iqbal Farabi ya. Salam kenal ya Mas. Iya, halo, halo Imam, salam kenal. Halo, halo. Ya, Mas Iqbal Farabi ini kalau kalian nggak tahu guys, salah satu engineer ya di salah satu apa perlu di spoil company-nya. Oh, ya, ya, ya. Kayaknya udah Enggak, tahu karena juga sih. eh Maksudnya di Goto ya, ya. ya. Iya. Wah, ya. Enggak. Sebenarnya karena memang ada peraturan di kantor bahwa kalau saya eh, talk in public atas mengatasnamakan kayak engineer di mana gitu, ya itu eh, harus dengan persetujuan. Jadi maksudnya Ya, eh, ini in person jadi lah. ini atas nama pribadi. Ini Ya, atas nama personal. Ya, ya ya, karena kan beda lah, beda. engineer lah guys pokoknya. Jadi Ya, ya. kita perlu apa kan aku kan udah banyak podcast kan Mas. Jadi perlu Hmm. berbagai pandangan lah termasuk dari sisi programming kan Mas, kayak gitu. Sebelum masuk ke inti mungkin tak kenal kata sayang dulu ya Mas. Maksudnya Mas gimana Iya, masuk iya. dunia pertama kali dunia kripto pertama kali atau Mas, skeptis kan juga terhadap kripto itu Betul, betul, awalnya betul. gimana Mas? Iya, iya, oke, oke. Sebenarnya justru awalnya, sebenarnya ini disclaimer ya, saya no coiner. Jadi saya tidak pernah sekalipun sampai saat ini eh, memiliki cryptocurrency apapun, satu sat pun, satu satoshi pun tidak pernah. So, itu. Tapi justru perkenalan saya dengan kripto itu adalah, jadi kan kira-kira akhir 2020, ya kayak Q3 Q4 2020 itu saya berkenalan dengan sebuah buku judulnya apa namanya? Lebih go Thinking standar. in Bed. Oh bukan ya? Bukan, Sorry. kan? Thinking in Bed. Thinking in Bed itu buku, ini menarik sekali buku, dan yang kira-kira ini saya bisa bilang, Imam, Thinking in Bed itu Imam berani taruhan nggak siapa nama presiden Indonesia gitu? Presiden Indonesia Jokowi bukan? Berani taruhan nggak? Pasti Oke. berani dong. Ya. Ya, berapa? 100 miliar juga berani. Karena emang fakta gitu. Tapi Yes. kalau saya bilang, Imam berani taruhan nggak apa harga Bitcoin akhir tahun ini, say, 100 ribu US dollar? Mungkin mikir-mikir. Meskipun maksimalis, Eh, no, no, no. Jadi thinking in bed itu ada dua ya. Misalnya kayak dia tuh satu, sebenarnya membuat kita berhitung sekali tentang faith kita, keyakinan kita. Jadi apa yang kita percaya itu begitu coba diuangkan tuh jadi mulai nggak seyakin itu gitu. Jadi kalau disuruh betting siapa presiden Indonesia saat ini, kita berani 100 miliar pun berani karena fakta. Tapi kalau hal yang kita ragu-ragu kayak apakah ada makhluk hidup di luar bumi? Nah, itu ya ya itu kita itu nggak ada contoh. yang tahu lah. Anyway, ya itu yang satu. Tapi oke, jadi ke sana. Tapi anyway, yang kedua sebenarnya Thinking Invest juga mengajarkan bahwa kalau di buku itu kita tuh jangan berpaku cuma pada satu sumber untuk penghidupan gitu. So, waktu itu sebenarnya saya kemudian mengeksplor apa ya kalau gitu. Saya punya pekerjaan tetap, pekerjaannya bagus, I'm happy with the company I work with, terus penghasilan juga alhamdulillah baik. Tapi kata Thinking in Bed, coba deh pikir diversifikasi ini ya, diversifikasi ya itulah buat. Jadi dia bilang small bets. Jadi kita punya beberapa small bets di luar satu yang emang kita jalani gitu. Maka waktu itu saya kemudian mencari. Nah, sebenarnya uniknya perkenalan saya pertama adalah karena waktu itu saya ngelihat NFT mulai trending up, terus saya pikir apa nih kok uh, tren baru ya. Terus saya coba, justru waktu itu memang interest saya dimulai dari pengen kok NFT naik, terus ini apa? Saya nggak paham, saya mau belajar. Terus saya dalamin, dan bahkan waktu itu saya sempat teman, lucu juga kali ya kalau kita bikin NFT market di Indonesia. Saya sempat bilang begitu. Anyway, NFT marketplace. Terus Ya. tapi terus saya dalamin, makin saya mendalami, tapi kok akhirnya justru membawa saya ke sumber-sumber yang oh setelah sampai pada konklusi, oh enggak ini, I mean like this is not something that I want to Ya. get involved with, dan saya jadi skeptik malah, dan entah gimana terus kayak lumayan ternyata jadi, dan saya jadi sering menyuarakan itu di 2021 itu kan peaknya ini ya, maksudnya peak 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 Iya, benar. kejayaannya kripto Benar. sejauh inilah at least ya. Ya. Nah, dan kayaknya
emang peaknya di situ. Ya kita gak ada yang tahu lah ya. It's okay. Kalau Ya, misalnya ya. ini ya, fair play lah, iya benar. Ya, ya. Anyway, tapi dan itu gara-gara karena saya bersuara di zaman-zaman itu lumayan jadi terkenal karena bukan jadi terkenal, at least di circle Indonesia, di circle tech Indonesia, orang kalau nanya siapa yang tech bro yang anti kripto, kemungkinan refernya ke saya, kemungkinan. Like I didn't intend to have such reputation, but I think that's the kind of reputation that I have built so far. But Ya, it's benar. okay. Ya Ya, gitu itu soalnya sih. maksudnya ya di kripto sendiri kan ada maksimalisnya. Terus di luar kripto juga ada tech bros, the crypto bros. Jadi wajar sih yang apa muncul-muncul apa paradigma kayak gitu. Soalnya kita nggak pernah tahu bahwa kripto ini benar-benar iya benar atau banyak scam juga. Contoh Luna kemarin kayak gitu kan. Ya, 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 ya. Oh, jadi Uh, kayak gitu. Terus sebelum kemarin sempat nge-tweet juga, ya kita balas-balas, bukan tweet more lah, lebih ya, ke exchange ideas lah, exchange tweet. Maksudnya ya. sebelumnya sempat kenal Bitcoin juga, Mas. Maksudnya sebelum NFT itu tadi ya, kenal Bitcoin. Atau menurut Mas gimana? Oh ya, justru karena kan kalau mau kenal NFT ya pasti terus NFT itu justru jadi NFT itu apa? Terus dapat kan penjelasannya. NFT token. Token ini terus nyambung apa dia dia I think most of NFT running on Ethereum smart contracts gitu. Terus oh, apa nih smart contracts, apa nih Ethereum, terus jadi kenal juga. Oh, itu sebelumnya BTC, terus baru oh oke apa nih BTC, terus jadi ya mendalami juga benar-benar. Justru ya hasil pendalaman itu yang saya akhirnya oh no, this is not for me, this is in fact something that I am opposing gitu lah ya. Ya, Ya. soalnya ya Mas kan juga aku ntar kita inilah apa tweet review lah. Maksudnya semua tweet Mas tentang Sure, kripto sure. kita kita bahas tentang Sure, sure. skeptisnya. Soalnya Hmm. iya bukan maksimalis itu sendiri yang bikin Bitcoin itu valuable ya. Maksudnya kayak misal emas kan. Emas itu kan punya value karena orang menganggap itu ada value kan. Jadi sebenarnya value-nya itu apa sebenarnya? Jadi ya itu Hmm, sebenarnya hmm, apa hmm. mungkin ada persamaan atau perbedaan. Kita nggak ada yang tahu ke depannya. Yang jelas uh, value itu memang subjektif sih. Makanya kita butuh apa open minded kayak gini untuk menentukan value proposition Hmm. tuh kayak gimana kan di value. Yep, yep. Oh jadi Ya, ya. kayak gitu. Terus Ya, sebelum kita ya. masuk ke apa tweet-tweet bahas yang mungkin apa kita bahas Boleh. tentang skeptis. Oke. Tapi kenapa skeptis Mas? Maksudnya I understand. Maksudnya itu kan preferensi orang beda-beda kan. Mungkin Hmm. Mas apa ada preferensi lain yang menganggap kripto ini ya it's not for me lah. Maksudnya mungkin juga bukan masa depan. Uh, Hmm. kita tahu juga bukan hanya dari evolusi teknologi kan semuanya awal-awal kan ada boom and bust ya kan. Sisi Hmm. boom and bust ya. Terutama internet yang paling cepat adopsinya. AI mungkin. Hmm. I don't know. Hmm. Yang Hmm. lebih cepat adopsinya. Menurut Mas di sini yang Hmm. bikin Mas skeptis kripto ini beda sama teknologi yang lain yang mungkin Mas bikin skeptis apa itu? Yang mungkin Oh ya, paling oke, utama oke. lah. Ya. Oke, ada beberapa sih. Jadi sebenarnya kan yang terutama saya ngambil yang paling jadi dasar pijakan saya adalah papernya Satoshi kan, papernya Satoshi, di mana Bitcoin itu adalah sebuah decentralized peer-to-peer. Saya lupa lagi apa ada Ya, peer-to-peer decentralized electronic cash. Ya. ya peer-to-peer electronic cash. At its very heart uh, ada at least ada dua tuh. Satu decentralized, yang kedua dia tuh uang. Maksudnya uh, apa ya? Currency ya. Karena eh, eh, paling tidak kalau kita kembali ke tadi kembali ke Raison de Etra-nya apa? Reason to exist-nya Bitcoin. It was created di I think itu 2008 ya habis Ya, financial semua market collapse dan orang-orang kemudian di Amerika jadi tidak percaya pada conventional financial institution which
they rightfully so karena memang waktu itu failure-nya emang menurut saya tuh parah. Maksudnya failure itu adalah benar-benar orang-orang yang seharusnya meregulasi institusi finansial justru tidak melakukannya gitu ya. Anyway, but I'm not much of an economist. Maksudnya saya coba Oke. memahami sedikit-sedikit aja. Anyway, tapi terus itu tadi dua value utama Bitcoin dan menurut saya kemudian ini jadi landasan eh, cryptocurrency in general. Dan yang ketiga yang disuarakan banyak eh, proponen dari Bitcoin dan cryptocurrency saya bedakan karena saya tahu maksimalis biasanya Ya, itu ya. crypto, Bitcoin beda. Ya, ya, ya. Ya, bener kan? Ya, Ya, benar-benar. tapi ya, Ada tapi arminya. iya ya. Ya mirip tapi beda. Oke. Nah, saya tahu tuh karena sebenarnya justru saya menarik kalau liatin Crypto Maxi berdebat sama sorry Bitcoin Maxi berdebat sama Crypto Bro in general itu lucu. Tapi Oke. anyway, Iya, iya. ya yang ketiga adalah yang kemudian ditambahkan. Tapi saya rasa ini baik Bitcoin maksimalis maupun cryptocurrency, Crypto Bro atau crypto proponen crypto secara umum setuju itu censorship resistant. Tuh. Jadi Ya. tiga hal ini dan kemudian saya pelajari apakah benar gitu. Yang saya temukan enggak juga gitu. Enggak juga. Kenapa? Kenapa? Ya. Karena saya kutip dulu beberapa. Yang pertama adalah soal decentralization-nya cryptocurrency. Nah, ini saya sambil contekan ya, contekan. Paper dari Mau share screen atau mana? enggak? Enggak. Oke, eh, jadi ada paper dari NBA, NBER itu National Bureau of Economic Ya, Research tahu. di Amerika. NBER ini bilang bahwa 90% dari Bitcoin yang kayaknya yang beredar ya, saya agak lupa apa dikit. Oke. Eh, itu eh, hasil dari produksi dari 10% of mining pool Ya. gitu. Terus eh, kalau dikecilin lagi eh 0, kalau nggak salah 0,01% mining pool itu yang bertanggung jawab terhadap Bitcoin yang di mine 50% dari Bitcoin yang di mine. Ini dari NBER. Ini mungkin nanti resource-resource-nya belakangan ya karena saya tuh Ya, tadi it's cuma okay, it's okay. contekan Ya, ini not sekedar saya gitu ya. intermezzo lah. Iya. Ya. Oke. Jadi maksudnya itu satu hal. Yang kedua juga sebenarnya apa yang terjadi dengan Bitcoin itu kan sangat eh, sangat ditentukan dari saya lupa lagi nama apa sih nama istilahnya kalau Ethereum kan Ethereum Foundation ya kalau Bitcoin apa sih core developernya tuh ada istilahnya nggak ya saya lupa ingat sorry. Eh, Bitcoin decentralized, Mas. Maksudnya nggak ada foundationnya. Maksudnya iya nggak ada tapi lebih ke OG ya. I don't know. eh, all the source code that sebentar Bitcoin jadi ini deh jadi Ya, googling. iya, iya, nggak apa-apa. Eh, Nggak apa-apa. tapi poinnya nah maksudnya bagaimanapun saat ini banget nih Bitcoin itu maintainernya itu 5 orang. Maksudnya ini ada nih. Maksudnya saya googling sebenarnya karena saya ingat. Maksudnya oke Bitcoin nggak ada foundation nih, yes. Tapi all the apa ya, all the code yang digunakan para miner untuk segala macam itu uh, saat ini maintainernya ada 5 orang. Point being, ya oke. Maksudnya eh, oke Bitcoin nggak ada foundationnya seperti Ethereum misalnya. Tapi eh, bagaimanapun apa yang bisa masuk ke source code all the software that runs Bitcoin nodes itu ditentukan sama 5 orang ini. Maksud saya, kalau Imam hari ini mau bikin sesuatu perubahan terhadap software yang ngeran Bitcoin nodes, you cannot do that. You can, tapi Ah, ah, ah. kirim kirim PR dan tentu siapa yang nge-approve? Ya, It- makanya di Bitcoin tuh ada apa? Bitcoin namanya BIP. Jadi hmm? ada BIP 4 yang kemarin baru update, ada BIP 59 apa kalau nggak salah.
Nah, itu Hmm. intinya BIP itu kependekan dari kepanjangan Bitcoin Improvement Proposal. Jadi Hmm. semua community itu bisa nge-propose idenya. Itu tergantung community yang mendesain propose itu apa sesuai. Soalnya kalaupun mereka ada apa namanya nggak sesuai sama mungkin base protokol dari awal dan ada Hmm. juga ini proposal yang di reject, ada juga yang diterima. Jadi mungkin lebih ke apa ya? Maksudnya kalau foundation lebih kan mereka punya stake kan. Mereka tuh bisa sepihak melakukan kayak gitu. Sedangkan kalau ini kan Hmm. lebih ke apa ya? Voting apa? Bukan voting sih apa? Ke uh, apa ya? Maksudnya mungkin Itu coba museum kayak gitu. makanya bantu saya deh. Iya, Nah, konsorsium, siapa konsorsium ini orang-orangnya? bukan maksudnya semua semua apa coder yang Bitcoin developer bisa ini apa saling saling apa eh, nentukan nentukan maksudnya bukan nentukan sih kalau nentukan kan apa konotasinya lebih ke decide who rights and who is wrong kan kalau ini lebih ke Ah, apa mungkin memfilter soalnya di tahap sebelum masuk ke Bitcoin Improvement Proposal itu juga ada ininya apa standarisasinya sendiri yang aku secara yang non programmer belum apa bukan belum sih maksudnya level aku nggak di sana lah itu sih inti dari Bitcoin Improvement Proposal. Tapi kalau yang iya. lima itu aku setujunya ada satu hal yang aku setuju, ada yang enggak. Yang enggak tadi kan udah aku share di awal. Yang aku setujunya tuh pernah tahun 2017 itu CCZ Binance pernah pengen nge-rollback transaksi soalnya dia kena scam. Bukan scam sih, maksudnya akun di Binance itu pernah dihack orang, terus pengen di rollback transaksinya. Jadi melobi orang-orang yang mas sebut tadi. Salah satunya Yep. Ruby siapa itu? Aku lupa. Dia salah satu Hmm. Bitcoin, tapi nggak bisa langsung di reject sama node-nya. Karena ya itu tadi Bitcoin kan memang ada duitnya di sana kan. Maksudnya Bitcoin itu kan udah berapa puluh persen. Jadi nggak serta-merta mereka tuh bisa gampang untuk meroleh. Bukan berarti nggak mungkin di masa depan, tapi lebih ke apa ya? It make it difficult lah. Bukan berarti nggak mungkin. Jadi itu sih apa penjelasannya. Ya, tapi ya poin saya dari bahkan dari diskusi ini justru malah buat saya mengilustrasikan memang satu ya saya baru cek jadi GitHub-nya Bitcoin itu ya itu tadi Bitcoin Core itu ada 5 orang maintainersnya sekarang. Yang kedua memang memang ada mekanisme memutuskan dan saya nggak tahu tapi apa siapa yang memutuskan dia ada bagaimana maksudnya karena saya nggak terlalu tahu ya governance-nya di sana gimana kalau Ethereum kan jelas ya governance sama si Ethereum Foundation maksudnya even even BIP pun pasti ada cara menentukannya gitu siapa yang menentukannya most probably si core maintainers ini gitu atau dengan bersama dengan voting loss dari mining pool dan ya kan dari miners apa dari miners yang terus suara siapa miners yang diperhitungkan most likely ya miners yang generate apa ya yang hash rate-nya tinggi ya dan seperti yang tadi saya cite paper dari NBER uh, 90% 90% dari uh, Bitcoin yang di blok yang diproduce itu datang dari 90% miners. So I think probably mereka ini orang. So maksudnya enggak sedecentralized itu juga gitu. Maksudnya premise decentralization-nya ternyata buat saya enggak juga gitu. Itu satu soal decentralization. Yang kedua Bitcoin sebagai currency. Ini ini menurut saya justru ini masalah yang terbesar dari Bitcoin buat saya. Kenapa? Karena eh, Bitcoin itu punya dua sifat yang kontradiktif, tapi saya bisa jelaskan kontradiksinya kenapa. Oke. Dan membuat Bitcoin tidak fit menjadi sebuah currency. Yang Ya. pertama adalah terhadap internal sistem ya. Internal sistem itu maksudnya bagaimana? Maksudnya Bitcoin kan punya worldview ya. Apa worldview-nya? One BTC is one BTC, benar nggak? Ya itu ya Kalau benar. harga lagi naik turun, kalau harga lagi naik turun, apalagi kalau turun terutama, one BTC is one BTC. Klasik lah itu. Iya, iya.
Tapi salah satu worldview-nya Bitcoin adalah uh, limited supply of SAT, bener kan? Cuman Ya. ada 21 million satoshi, bener nggak? Saya udah lupa nih Dua puluh terakhir. satu juta Bitcoin. Nah, 1 juta. Oh sorry ya, benar ya, Yes. satu satu Bitcoin itu ya 21 juta Bitcoin, sorry, bukan 21 juta Bitcoin ya, bukan bukan satoshi, sorry ya. Eh, Artinya apa? Terhadap internal sistemnya, Bitcoin itu deflationary. Eh, Deflationary itu artinya terhadap internal sistemnya ya. Ketika one BTC is one BTC, sebenarnya value Bitcoin itu naik terus terhadap internal sistemnya. Ya. Dan itu tidak fit for currency. Kenapa? Sekarang Imam kalau saya kasih, forget about BTC, about rupiah, saya anggap kita bikin mata uang baru namanya Imam gitu ya. Nama mata uangnya Imam. Saya kasih Imam 5.000 Imam ya. Kalau hari ini 5.000 Imam bisa beli HP saya, ini Pixel ini HP saya. Ini Pixel 5.000 Imam bisa beli ini. Tapi kalau saya kasih tahu Imam besok, Imam 5.000 Imam besok hari bisa beli dua ini. Ya. Apakah Imam akan spend hari ini? Ya, itu So, ya, oke. point being, point being, uh, sebuah currency yang deflationary itu secara inherent dia incentivizing orang untuk hoarding. Yes. Sehingga artinya apa? It is not fit for currency karena kita butuh currency itu untuk bertransaksi gitu, untuk Ya. pertukaran. Maksudnya bahkan ini yang menarik, buku David Graeber, Debt the First 5,000 Years. Menurut David Graeber, barter itu nggak pernah jadi metode transaksi karena susah, susah. Itu perlu perlu ada istilahnya, saya lupa Masalah lagi istilahnya. likuiditas ya. Oke. Eh, iya, karena dia benar di perlu ada double. Misalnya kalau saya mau barter sama Imam, saya bilang, Mam, saya mau beli laptop MacBook, saya punya Pixel gitu. Itu perlu keberuntungan yang luar biasa untuk menemukan orang yang mau jual MacBook dan mau Ya, benar. beli Pixel. So, barter never exists karena memang it was never visible. So point being, currency itu untuk memfasilitasi terjadinya pertukaran barang dan jasa gitu. Karena Yes. jangan ngomong modern society seperti kita. Ini kita bicara uh, uh, yang menarik. Cina zaman zaman sebelum unifikasi oleh dinasti Qin aja, it was not visible gitu. Maksudnya mereka punya currency that doesn't come from barter. Karena kalau nggak bisa terjadi pertukaran barang dan jasa, dan uh, tanpa ada government release currency gitu. Ya. Dan sangat menarik kata Grieber, di zaman itu gitu ya. Tahu nggak currency itu dari mana? Apa yang menjadi currency? Tahu nggak apa yang menjadi currency di zaman Cina sebelum unifikasi nih? Mau Eh, nebak? ya, masih zaman apa seashells, terus apa pokoknya batu-batuan juga pernah, terus ya pokoknya emas juga. Jawabannya adalah, jawabannya adalah not all of that. Jawabannya adalah apa yang diterima oleh pemerintah sebagai cara membayar pajak. Itu. Jadi Ya, benar sih. untuk jadi sebenarnya currency itu sangat berkaitan dengan adanya state. Ya, benar. Karena sesuatu itu menjadi berharga di zaman dulu dan sampai sekarang ketika sesuatu itu diterima sebagai alat pembayaran pajak. Jadi di zaman dulu, bayangin ini kan warring state ya, sebelum unifikasi Cina itu warring state. Bayangin ini region segitu ada 7 kerajaan, semuanya Ya, berperang berperang di wilayah yang relatif sangat berdekatan gitu ya. Ada suatu hari kota A bisa jadi bagian dari kerajaan X, suatu hari ketika diserang Y, kota A bisa jadi apa apa currency yang berlaku? Currency yang berlaku adalah apa yang ya, diterima buat pajak, karena begitu kota bisa dibilang, sorry lo kemarin ini nggak pakai ini karena gue nerima pajak lo pakai ini gitu. Itulah kenapa kalau eh, eh, apa salah satu narasi utama dari eh, di dua-duanya ya, dari Bitcoin dan kripto oke, kripto oke, ya. itu adalah bagaimana eh, supaya
kripto menjadi legal tender. Ya, Apelnya tuh di sudah situ. terjadi di El Salvador. Yes. Tapi maksudnya ini buat teman-teman paham kenapa kenapa para proponen kripto, saya ngomong kripto aja lah ya, maksudnya this includes unless stated otherwise, ketika saya ngomong kripto it means also Bitcoin. Eh, Itulah kenapa proponen kripto pengen eh, kripto menjadi legal tender, karena tadi memang sejarahnya currency adalah itu. Nah, oke, balik lagi ke tadi. Kenapa kripto jadi tidak fit untuk currency? Karena sifatnya deflationary, terutama specifically Bitcoin ya kan. Maksudnya nggak semua kripto tuh punya hard limit kan. Maksudnya cuma Bitcoin. Nggak cuma Bitcoin, saya nggak tahu, tapi saya tahu persis Bitcoin itu ada hard limit cuma 21 million Ya, Bitcoin. Point being tadi, karena dia deflationary, ketika ketika kalau sampai benar kripto saya menggantikan US dollar, orang nggak akan, ekonomi will green to halt. Kenapa? Karena orang nggak mau spending. Karena ketika itu terjadi, ketika kita anggap ada satu state di mana dunia mengadopsi Bitcoin sebagai payment method, ekonomi will stop. Kenapa? Karena orang, gue ngapain gue keluar hari ini? Toh ya, besok duit gue lebih berharga daripada hari ini, gitu. ya, Nah, itu Bitcoin terhadap internal sistemnya sendiri, di mana one BTC is one BTC gitu. ya. Sekarang Bitcoin terhadap eksternal sistem, ini yang paling lucu sebenarnya. Maksud saya kenapa lucu? Maksudnya bahkan kalau nggak salah, siapa sih yang taruhan si Andreessen Horowitz apa siapa ya? Aduh. Oh, Oh, Balaji Balaji Srivastava. yang 1 juta dolar itu. Ah, Iya. itu Karena Clinton. maksudnya ya itu lucu karena maksud saya gini, eh apa namanya? Terlepas bahwa one BTC is one BTC, tapi most crypto maximalis, including Bitcoin maximalis, selalu narasinya to the moon gitu. To the moon tuh di compare dengan apa? Tentu di compare dengan eh, US. Ya, benar. dengan US dollar gitu. Ya, Nah, maksud saya ada dua hal yang lucu di situ. Hal yang pertama adalah bukan yang lucu satu hal, tapi satu kenapa itu jadinya tidak fit. Yang pertama adalah terlepas dari perkataan one BTC is one BTC, ternyata cara mengukur sukses juga tetap dengan mengcompare dengan US dollar. Itu ya. satu hal. Tapi hal lain lagi, kenapa dia tidak akhirnya menjadi tidak fit untuk menjadi currency adalah volatilitasnya terlalu tinggi gitu. Hmm. Eh, itu membuat eh, saya yakin nggak fit ini untuk menjadi currency. Kenapa? Karena sesuatu yang volatilitasnya tinggi, bayangin itu nggak bisa dijadikan alat untuk pembayaran, karena saya mau beli HP ini, ketika saya baru sampai di toko, harganya saya misalnya I don't know Ya, satu BTC kemarin, tapi oke lah, satu BTC gitu ya. Pas saya sampai counter jadi 1,1. It's like what? ya, It is not fit untuk menjadi currency gitu. Nah, itu jadi tadi dia not really decentralized, not fit for currency terhadap worldview-nya sendiri, maupun ketika dia di expose ke worldview luar gitu. Yang terakhir adalah soal censorship resistant. Ini mungkin sebenarnya gini, sebenarnya kalau yang ini BTC yang dosanya paling dikit di antara kripto yang lain. ya, Karena setahu saya semua mining pool Bitcoin belum ada yang comply sama OFAC. OFAC itu ya. eh, apa? Saya lupa kepanjangannya apa Ya, sih ya, OFAC aku kepanjangannya. ngerti. Aku juga lupa kepanjangannya, tapi aku tahu. Ya, Ya, tahu kan? Jadi ya, kalau Ethereum itu 63% dari blok yang diproses di Ethereum at one time, itu 63% dari blok yang itu OFAC compliant. Jadi saya waktu itu pernah berdebat sama siapa saya lupa. ya. Aku lihat di Kayaknya Twitter. Udah si ya, Mas Patria apa kalau nggak salah. Iya, Patria benar. Maksudnya Patria bilang eh kripto tuh censorship resistant. Saya bilang enggak. Kenapa? Satu tadi. Oh, ini sekarang 63% loh OFAC compliant. Majority. Saya nggak tahu apakah akan suatu hari 100% OFAC compliant, tapi OFAC compliant means you are not censorship resistant, tapi ya, it's not Bitcoin. It's not Bitcoin, I know. Tapi yang kedua, eh kalau hari ini including Bitcoin. Kalau ya, hari ini pemerintah Indonesia menyatakan bahwa cryptocurrency terlarang gitu ya, transaksi cryptocurrency dalam bentuk apapun baik action, maka nggak bisa pakai juga.
Ini debat saya sama Patria kalau nggak salah waktu itu. Patria bilang di Cina dilarang tapi orang masih bisa. Pertanyaan saya, eh, apa yang dilakukan orang ya paling trading dengan underground exchange ya maksudnya. Tapi Ya, trading it's different from you and me day to day kita beli groceries di supermarket gitu. Karena ketika udah dilarang, mm, nggak akan ada financial institution resmi yang berani menyentuh. ya, Dan itu udah dibuktikan dengan OFAC. OFAC itu bilang ini address-address ini kalau lo pakai address-address ini lo bisa liable terhadap crime. 63% comply ternyata gitu. Apalagi kalau ada satu negara benar-benar bilang semua cryptocurrency itu terlarang, nggak akan ada satupun bahkan saya cukup yakin kalau hari ini Sri Mulyani bilang begitu, saya sebut nama lagi. Ya, anyway, kalau hari ini pernah sih dia bilang nggak ah. Oke. kalau hari ini Menteri Keuangan Republik Indonesia bilang semua bentuk cryptocurrency dilarang di Indonesia transaksinya dalam bentuk apapun, saya berani taruhan semua, saya nggak mau sebut nama tapi semua yang platform-platform yang sekarang Ya, eh, kita bisa beli crypto dari situ, they will drop it ya, immediately, ya, immediately. That much I guarantee. Ya gitu. Jadi ya only use case untuk crypto censorship resistant adalah kalau kita ini only use case. Maksudnya saya juga ada value-nya. Value-nya apa? Misalnya kita tinggal di Iran atau di mana gitu ya. Terus Argentina ya yang ininya apa Turki 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 kan ini banget tuh apa mata uangnya drop banget. Terus ya usage-nya adalah ya udah kita store aset kita di kripto, cabur dari Turki di negara tujuan, di convert jadi fiat lagi gitu. Ya itu sih. Itu tiga hal yang saya maksudnya eh, saya kan coba melihat dari first principle ya karena maksudnya kayak saya bukan ekonom juga saya iya. First ngeliat principle tuh ya, ya emang aspek dasar sih untuk ya daripada ya, orang ini kan berdasarkan analogi kan karena kejadian yang sudah ada belum tentu benar tapi orang menganggapnya itu udah terus kan padahal itu belum tentu kan. Iya. ya, ya. So dari first principles tadi saya coba apa sih core-nya yang dijanjikan sama cryptocurrency. Dan kemudian saya benar-benar cari semua sudut pandang yang bisa saya dapatkan tentang tiga hal tadi, decentralization, currency dan censorship resistant. I found it not to be the case dan bahkan pada satu titik saya merasa apalagi karena nature-nya terutama karena Bitcoin ya karena sekarang majority crypto kan Bitcoin ya maksudnya still market share terbesar crypto kan Bitcoin ya Ethereum kedua anyway. Eh, Justru saya sekarang punya worldview bahwa agak berbahaya kalau Bitcoin beneran menjadi eh, sesuatu yang diterima sebagai legal tender di majority of the world. Kenapa? Karena eh, deflationary, like maksudnya karena uang itu inflationary, maka orang yang terakhir kemudian punya chance untuk outpacing orang yang terakhir di belakang gitu. Karena kerja keras dia, karena hard work dia, karena inovasi dia gitu ya. Anak-anak saya punya chance lebih makmur dari saya, meskipun mereka lahir belakangan, selama mereka prove their worth to the world gitu. Proof mereka punya sesuatu yang di value sama orang gitu. But with a deflationary currency seperti Bitcoin, no. Kalau saya udah punya Bitcoin, value-nya akan nambah terus. Kalau itu menjadi ini ya. Dan orang-orang yang lahir belakangan ya udah sorry, you've missed that gitu. Ya itu sih. Itu. Ya, ya soalnya ya mungkin kita elaborate lagi. Ya aku ngerti value propositionnya soalnya tadi disebutkan kan ada tiga kan concern mas. Yang pertama masalah censorship resistant, terus deflationary sama decentralization. Yang mungkin di Bitcoin ini maybe is not 100% inilah apa benar-benar dalam tiga hal itulah. Jadi seperti itu ya guys. Tiga komponen tadi mungkin menjadi salah satu, bukan salah salah tiga lah. Maksudnya dari hal yang menjadi concern kenapa Bitcoin ini masih ya belum bisa diterima atau mungkin nggak akan diterima. Aku nggak ngerti juga. Jadi apa ya just ya thoughts pemikiran lah.
Tapi di sini bukan Hmm. aku namanya berimbang kan. Aku bukan untuk Iya, iya. mengkonterserahkan Mas, tapi aku cobaan share apa yang aku tahu sih. Maksudnya Silakan, Mas silakan. tadi sebut ada tiga concern kan. Yang pertama decentralization, deflation, sama censorship. Kalau Mhm. dari sisi decentralization, mungkin Bitcoin ya benar ya Mas bilang tadi miner itu mempunyai kontrol penuh apalagi kayak apa F2 pool ya kemarin yang di China tuh sempat pindah tapi mereka belum pernah intervensi sama sekali soalnya untuk menguasai network Bitcoin itu butuh 50% 50% plus satu namanya 50% Mhm. uh, apa attack. Itu pernah terjadi di Mhm. Bitcoin dan tapi karena butuh equipment yang besar atau apa jadi bukan berarti nggak mungkin ya. Maksudnya kalau negara semua koordinasi untuk ini apa melakukan hal itu bisa aja 51% attack. Cuman Mhm. cost-nya nggak berbanding sama reward-nya. Terus juga masalah decentralization mungkin Bitcoin ini kan nature-nya mungkin hampir sama kayak emas kan. Terus juga di dunia kapitalis kan, maksudnya yang punya source lebih yang control the market lah, bukan kontrol sih, lebih ke apa quote on quote dominant lah. Padahal kita kalau bisnis juga ada naik turunnya kan, nggak selalu win kan. Jadi ada distinction antara concentration and centralization. It's to completely to different thing kan. Maksudnya kayak misal iya yang punya apa mining power, mining equipment emas misalnya di dunia, let's say Freeport lah, atau mungkin Goldman Sachs lah. Mereka ya ini apa mungkin punya apa tambang terbesar mungkin di dunia. Aku belum anu update-nya yang terbesar siapa. Cuman 50% lebih supply dari emas itu ada di US government. Nah, Bitcoin ini sekencang-kencangnya Satoshi punya Bitcoin, dia punya 1 juta Bitcoin. Yang which is itu cuman 5% supply karena 21 juta tadi kan. Jadi menurut aku kalau secara desentralisasi itu berdasarkan supply-nya pemerata ada, Bitcoin ini aset yang mungkin yang rakyat-rakyat semua bisa akses soalnya ya itu tadi apa kalau emas kan US government yang ini apa. Makanya orang berbondong-bondong sekarang pengen lepas dari US dollar. Kenyataannya nggak begitu. Maksudnya walaupun mereka apa mencoba untuk lepas dari itu, US dollar tuh di backup sama military sama emas juga karena emasnya supply terbanyak di reserve-nya. Itu yang pertama. Mungkin ini bisa up for debate lah. Aku cuman nge-share Ya. dulu yang pertama. Uh, Hmm. yang kedua masalah deflation. Iya, ya aku ngerti maksud dari Mas deflationary itu nggak cocok buat ekonomi kan. Apalagi Hmm. di inflationary environment, interest rate rendah, jadi orang terinsentif untuk pinjam, untuk menciptakan inovasi, menciptakan lapangan kerja. Jadi orang terinsentif untuk apa? Membangun ekonomi lah. Tapi karena zero interest rate itulah terjadi yang namanya boom and bust. Karena terlalu cepat tadi supply di apa demand in market juga terlalu banyak, supply-nya sedikit, jadi otomatis boom and bust tuh terjadi. Jadi inflationary environment tuh juga karena ada the Fed juga nuruni suku bunga nggak bisa sustainable berjalan. Dan juga perlu dicatat garis bawahi Bitcoin ini juga deflationary ini Bitcoin ini masih sebenarnya masih inflation dalam artian 4 tahun sekali kan ada halving. Halving Halving. itu Hmm. jadi supply rate Bitcoin itu inflation rate-nya berkurang setengah. Tapi tetap ada inflasi walaupun menyusut terus sampai 2140. Dengan mungkin kalau perbandingannya sekarang US dollar itu dia apa ya aku fair lah maksudnya ngerti maksudnya kalau bandingannya US dollar Bitcoin saat ini belum bisa dijadiin apa namanya currency soalnya nature-nya yang deflationary tadi. Cuman kalau sudah mencapai apa batas
inflationary rate sampai 2140 itu, yang mana secara matematically ya basic supply and demand. Jadi apa ada kalanya kalau sudah mass adoption, ya yang 1% lagi, yang top 1% lagi yang ngontrol sebuah supply, yang kita cuman bisa tradable sama small fraction of Bitcoin-nya. Jadi cuman bisa trading sama Satoshi-nya kayak gitu. Dan itu kita nggak tahu value dari Satoshi di masa depan kayak gimana kan. Kita nggak tahu ada goes to zero atau 1 million. There's nothing in between lah. Ya, jadi antara dua itu. Terus yang terakhir censorship resistant. Ya, aku ya Bas bilang tadi juga disclaimer juga kan, sebut Bitcoin ini mungkin dosanya lebih lemah ketimbang shitcoin yang lain ya. Maksudnya yang lain kan kayak Tornado Cash atau apa kan bisa Iya. OFC compliance atau apa. Sejauh ini sih Bitcoin belum, cuman ada pernah mencoba untuk ini ngesensor sih, tapi belum berhasil karena ya 50% attack tadi. Bukan berarti ntar ya kan teknologi ini maju terus ya, apalagi dengan adanya AI ini baru is just the beginning lah. Maksudnya bakal ntar ada quantum computing. Mas juga kan programmer pasti tahu quantum computing kan. Kalau quantum computing udah ada, mungkin dia bisa nge-brute force ini apa Iya, dari hash SHA-256, betul. yang mana itu bisa nge-brute force juga password-password yang ada di mobile banking atau semua di sosmed pun bisa mungkin. Jadi ya apa? Mungkin mereka ya kalau quantum computing itu ya itu balik lagi ya, AI ini kan sebenarnya awal-awalnya dibikin open source kan, makanya namanya Open AI kayak Elon Musk. Terus semakin ke sini Elon Musk keluar dari project itu karena yang bikin AI itu mengerikan ya karena bukan open. Dia dikontrol oleh corporation kan, bukan dikontrol oleh akademia. Jadi itu sih menurut aku quantum computing ini juga sama. Jadi akselerasi dari AI bakal ke quantum computing, bakal bikin semua ini ya. Itu mungkin banyak orang bilang ada yang skeptis juga atau masih lama quantum computing atau apa. Cuman ya aku tetap aware sama resikonya. Jadi aku nggak menganjurkan orang untuk membeli juga. Jadi tapi aku selalu objektif lah. Maksudnya ya kayak butuh kayak kayak gini kan. Ya benar sih. Hmm. Ya, mungkin sedikit tanggapan aja sih dari saya karena mungkin mungkin Imam juga mau membahas yang lain ya, tapi biar Iya, nggak iya. kita Oke, terpaku di iya. yang pertama tadi soal SD itu nggak di back sama gold lagi sekarang. Dia udah saya rasa sejak Iya, habis iya, Bu. Kennedy ya Oke. udah Tahun ya. So 71 di maksudnya Nixon. Iya, ya cabut juga. ya. Jadi emang Federal Reserve tuh tapi kan fractional reserve kan dia. Ya, Maksudnya so it's fractional. not backed by By dollar. Nixon. In fact Iya. ya sebenarnya you're right. Yang menjamin US dollar itu apa? Militer Kekuatan sama ekonomi dan oil. Ya. militernya US. Iya. Iya, Makanya. itu itu aja. Maksudnya itu aja. Tapi so itu aja yang mau saya notice. Jadi so uh, emang maksudnya kita nggak bisa ngelihat USD itu berharga karena dia di back dengan gold, bukan. USD itu berharga karena kita percaya Iya, karena percaya. seluruh dunia percaya bahwa pada kekuatan ekonomi dan militernya Amerika Serikat. Militer. Anyway, terus ya tadi paling mungkin yang mau saya tahu ya, saya koreksi justru ya half ini maksudnya eh, bahwa supply Bitcoin bertambah terus meskipun ada halving gitu ya. Itu adalah enggak karena maksud saya karena nggak ada limit berapa dolar yang bisa di print. Itu makanya dolar itu inflationary by nature karena emang nggak ada limitnya. Tapi ada limit berapa Bitcoin yang akan rilis yaitu coin gitu. So itu by nature-nya uh, deflationary. I think ya buat saya kayak on that basis meskipun sekarang supply-nya bertambah tapi sebenarnya ya supply-nya fix. Dan sebenarnya justru kayak yang bisa sisa yang bisa dimain tuh sedikit, so it's deflationary gitu sih. Sama terakhir yang tadi soal apa namanya censorship resistant, ini yang menarik dan jadi kayak agak lucu karena di satu sisi sebenarnya ada sempat satu uh, mining pool yang berusaha OFAC compliant. Saya lupa namanya. Em, Terus ternyata ini dia akhirnya revert setelah berapa bulan karena ternyata orang apa komunitas Bitcoin tidak menyukai
si miner yang OFAC compliant ini. So I give kudos for Bitcoin for that karena ya at least stick through with their values, their stated Ya, values. itu Ya seharusnya balik begitu. lagi Tapi di sama sisi lanjut ya Mas. Ya. ya. Tapi ya di sisi lain yang mau saya tekankan juga adalah still soal decentralization itu, yes, concentration is not centralization, agreed, but ada korelasi yang berbanding lurus antara siapa yang bisa ngejerat blok dengan bagaimana apa ya, governance Bitcoin itu ditentukan gitu. Dan sejauh ini seperti state yang dari NBER tadi, paper NBER tadi, 90% itu 90% ditentukan sama persen itu sebuah sebuah apa ya, sebuah concentration yang jauh lebih buruk daripada concentration di dunia, di fiat saya rasa. Maksudnya kayak I don't think there is a single bank yang I don't think 90% of US dollar is held by like 10%. I don't concentrated on 10% of people gitu ya. So ya itu sih. Itu aja dari maksudnya saya, uh, point being buat saya, miners punya 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 power yang disproporsional terhadap cryptocurrency holders di Bitcoin dan di semua sih. Tapi kalau semua lebih parah, sebenarnya lebih parah dari Bitcoin karena kayak Ethereum aja kan dia punya foundation. Jadi kalau Vitalik bilang B ya ya udah B itu gitu. Ya, 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 ya. Ya, Ya. jadi kayak gitu. Odi Ya, Odi jadi bilang apa tuh? itulah guys. Kalian bisa tentukan sendiri guys. Ini that's the point of podcast. Kita nggak juru kalian beli, kita nggak juru kalian jual. Plus kita apa kasih dua ide, kalian tentukan sendiri. Itu fungsi dari decentralization. Eh, Oke, oke. Oke, Oke. mungkin aku tweet review seperti biasa. Aku bakal tweet-tweet pas ini. Ini bukan ini. Waduh, udah di Eh, ini bukan bukan. lain nih kayaknya nih tweet-tweetnya nih. Nah, aku tadi sempat ini apa nge-search Mas dan kripto. Nah, mungkin kita debat lagi apa Mas sama ini ya apa Mas Patri. Ini sempat ini ya apa ya aku juga kelihatan nggak di sana by the way. Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Patria nih, iya, iya. Nah ya, ini kan Mas mungkin concern juga ke government kan. Maksudnya mungkin Mas punya apa yang bikin government-nya terinsentif untuk ngeban Bitcoin. Sedangkan pajak terbesar kripto ini di Indonesia udah lumayan banyak, pemerintah jadi terinsentif untuk secara nggak langsung meregulasi. Meregulasi bukan dalam artian memban ya, tapi lebih ke mungkin level the playing field lah itu maksudnya. Apa Sorry, yang bisa diulang mungkin pertanyaannya? skenario Mas yang mungkin apa improvement dari GoPay atau apa yang bikin mungkin di crypto ini is not for all government lah. Maksudnya ya mungkin Hmm. government juga untuk ngeban itu kan gara-gara dia takut power mereka atas fiat currency obsolete juga kan. Nah, jadi ada alasan mereka untuk ya, ini nggak tahu lah. Maksudnya ini jajak pendapat Mas aja gimana? Oke, oke. Sebenarnya menurut saya, kalau 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 saya misalnya sampai entah kesambet apa, eh, DPR atau Menteri Keuangan memanggil saya jadi narasumber untuk eh, minta pendapat soal cryptocurrency, menurut saya di ban aja. Nggak, kenapa? Karena sebenarnya eh, eh, karena sebenarnya eh, yang saya lihat, karena satu, saya punya pandangan it's not fit for currency. So what is it for? Fit for? Maka akhirnya saat saat ini di Indonesia itu ada kemajuan. Tadinya ada di Bapepti. Bapepti itu apa? Komoditi. Karena menurut saya kripto itu bukan komoditi. Maksudnya maka sejujurnya saya senang ketika dia pindah ke OJK karena bahkan sebenarnya harapan saya kalau bisa di bawah BI karena menurut saya kripto itu security. Kripto itu security. Security itu seperti saham. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Orang saya lupa ada ininya, tapi kalau saya nggak salah 70% dari transaksi cryptocurrency itu tidak berhubungan dengan
actual real economic impact. Artinya apa? Artinya yang terjadi adalah orang jual beli kripto itu mencari selisih. Ya, Ya, maksudnya harga turun beli. Dan itu agak mirip dengan security sebenarnya. ya, Dan tapi yang mengerikan dari kripto selama dia tidak diperlakukan sebagai security adalah uh, wash trading atau insider trading. ya, Uh, Kalau karena kebetulan saya sekarang bekerja di perusahaan yang sudah go public, itu bahkan di kantor itu ada peraturan yang sangat strict tentang apa yang dinamakan sebagai public material information. Jadi kalau kita mengetahui sebuah public material information, ini mungkin untuk orang-orang di level atas ya, si level something, misalnya saya, oh kita perusahaan ini mau rilis fitur X gitu, terus fitur X ini diasumsikan akan berdampak pada eh, nilai saham di pasar, itu ada aturan yang strict. Nggak boleh dikasih tahu, nggak. Saya sebenarnya tidak terekspos ke info-info seperti itu karena kan saya cuma mid level manager ya, maksudnya kayak oke, oke, it's not okay, much ya, exposure. Nah, tapi point being, eh, ketika ketika apa namanya, eh, ketika di security, maka eh, dan ketika orang memperlakukan kripto sebagai security, dan kenyataannya orang tadi majority percentage dari aktivitas yang melibatkan cryptocurrency itu tidak berdampak kepada ekonomi. Maksudnya berdampak pada real ekonomi itu, eh, contoh transaksi dolar berdampak ekonomi. Kita kalau perusahaan startup Indonesia dapat funding itu dari VC pasti dolar. Itu impact ya, ekonomi. Ya, contoh pemerintah beli import import atau ekspor oil and gas itu pasti eh, denominasinya pasti dolar. Itu contoh yang berdampak. Nah, eh, karena kripto ini eh, dia sebenarnya lebih mirip security ketimbang ketimbang currency, maka dalam security ada satu hal yang eh, itu eh, sangat berperan. Apa itu? Itu info. Nah, eh, jadi itulah kenapa banyak sekali regulasi terkait security itu berkaitan dengan knowledge gitu. Itulah kenapa. Nah, ini satu hal yang ini. Itulah kenapa di Amerika itu bahkan ada watchdog yang mengamati jual beli sahamnya senator-senator di Amerika. Itu kenapa sebenarnya emang Amerika itu bermasalah juga gitu. Maksudnya emang apakah Fiat tidak punya masalah? Punya. Contohnya itu. Contohnya adalah ternyata cukup banyak senator-senator atau regulator ya, di Amerika itu tahu. yang jual beli saham ketika Insider mereka tahu trading, info ya. insider trading. Ketika mereka tahu duluan. Misalnya mereka tahu waktu itu ini contoh skenario ya, tapi saya senator Ya yang itu mengawasi. inilah maksudnya common sense lah. Maksudnya ada beritanya juga kan, itu udah terbukti juga Ya, di Nancy iya, Pelosi kan, dia iya, Pelosi, betul speaker betul. di Ya, maksudnya, US. maksudnya ya, maksudnya lihat apakah nggak ada masalah itu? Ada, jelas ada. Itu contohnya gitu ya. Tapi di kripto, that problem is even worse gitu. Maksudnya ada beberapa paper yang menyatakan bahwa nih ada papernya, saya lupa. Nih, eh, jadi paper ini bilang paper dari paper dari NBR lagi ini, tapi beda beda author itu dia bilang bahwa eh, 70% dari 70% volume dari unregulated exchange itu wash trading. Paper ini bilang gitu. Ini bisa dicari, judul papernya adalah Crypto Wash Trading. Mungkin saya share aja linknya ke Mas Oke, siap. ini sekarang. Ntar aku Ya, bakal share di link deskripsi juga. yap. Ini papernya. Nah, dia bilang 21,9 dari dia melakukan cek di apa namanya, di 29 exchange yang unregulated, dan dia menemukan 70% volumenya itu wash trading. Dan dari 29 exchange rate ini 29 exchange ini itu kemudian saya cek market share-nya. Saya pakai market share ini dari CoinGecko. Kata CoinGecko ini 12 Mei 2023, kata CoinGecko ternyata si unregulated exchange ini itu majority. Jadi
dari majority per Maret 2023 itu Binance 62%, Upbit 7% segala macam. Yang regulated cuma satu, Coinbase. Sisanya unregulated Ya, exchange ya, gitu. So point being, majority crypto itu adalah unregulated exchange, dan menurut papernya NBER lagi 70% transaksi di unregulated crypto ini termasuk Binance. Jadi ada itu nanti bisa lihat di papernya di ujung di bawah, apa aja list exchange di sampel mereka itu Binance masuk, ya ini, Binance masuk, apa, Huobi masuk, KuCoin masuk, Bitfinex masuk gitu. Itu so, uh, menurut saya jadi dengan seperti ini artinya eh, orang, ini berbahaya bagi eh, retail trader gitu. ya, Karena tadi banyak watch trading yang kita nggak tahu, dan kalau teman-teman cek, eh, misalnya Stockbit lah, teman-teman cek Stockbit hari ini itu kalau ada, eh, employer saya misalnya ada perubahan saham itu harus dikemukakan secara publik gitu. ya. Not the same with crypto gitu. Nobody is regulating that gitu. Dan mungkin kalau akhirnya diregulasi malah defeat the purpose. Kenapa? Karena kalau harus diregulasi seperti itu, misalnya contoh seperti saham diregulasi bahwa oke, lo kalau misalnya siapa, kalau lead developernya Bitcoin, ngejual ngejual BTC-nya harus harus di reveal. Ya, itu defeat the purpose lagi gitu. Karena kan, meskipun ini nggak yang apa, tapi anonim, salah satu yang menyebabkan Bitcoin dan crypto censorship resistant adalah karena kan you don't know who owns that wallet address kan gitu. Ya. So it might defeat the purpose gitu. Menurut saya any regulatory yang berusaha dilakukan oleh any governance untuk ngeregulasi kripto akan berujung pada defeating the very core premises dari cryptocurrency itu sendiri. So why bother gitu? Di ban aja. Ya, tapi ya di band sih on the protocol level nggak bisa sih. The government cuman bisa make it difficult lah, sama kayak internet lah. Mereka bisa nge-ban situs ini, situs itu. Tapi orang ya bisa VPN lah, bisa apalah. Tapi ya aku ngerti maksud Mas. Tapi kalau misal seandainya nih, maksudnya ini misal benar terjadi kan. Ya kita berkaca tuh apa-apa dari sejarah. Bitcoin itu juga respon dari 2008 kan. Mas pernah mungkin belajar sejarah tentang runtuhnya Uni Soviet nggak? Itu karena mereka Hmm. kalau semua di ban kan berarti pemerintah have power kan. Kalau pemerintah have power berujung sosialis dan komunis. Uh, Uni Soviet runtuh karena yaitu ekonominya terlalu dikontrol sama pemerintah dan second underground ekonomi yang justru apa yang survive, yang pada akhirnya mereka bentuklah Federasi Rusia, Yugoslavia dan sebagainya. Tapi ya itu sih maksudnya ada, bukan berarti aku anti pemerintah ya. Kripto ini kan dikenal sebagai Hmm. anarkis lah atau apalah. Tapi lebih ke menyetarakan level antara egalitarianism kalau belajar filosofi. Maksudnya Rocky Gerung juga ini apa menyuarakan pendapatnya sama. Maksudnya negara dan orang tuh levelnya sama kayak gitu. Jadi kita bukan berarti kita menggulingkan pemerintah, bukan, dan negara juga bukan kita jadi bawahannya pemerintah juga bukan. Maksudnya the very first principle dari freedom kan sebenarnya itu. Maksudnya merdeka kan uh, berada di level yang sama. Itu sih yang aku pengen tambahin aja. Ada dua hal sih dari situ. Yang pertama adalah Cina itu sudah nge-ban cryptocurrency, dan Cina juga sosialis. Maksudnya sampai hari ini Cina survive aja ya. Meskipun again, nggak berarti saya bilang kita harus mengadopsi komunis. Cina bukan bukan sosialisme, malah lebih lebih ekstrim lagi. Cina itu komunisme gitu ya. Bukan Ya, berarti saya menyetujui kita, tapi point being, ketika kita nge-ban sesuatu yang tidak sebenarnya dia punya dampak ekonomi, ya nggak apa-apa, nggak maksudnya karena tadi toh majority volume yang cryptocurrency itu nggak ada dampak ekonominya kok gitu. Ini berbeda dengan kalau tiba-tiba pemerintah ngeban misalnya, ngeban barang impor.
No, that's huge. Maksudnya bahkan sampai hari ini kita daging yang kita makan itu majoritinya impor. Kalau teman-teman beli 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 itu contoh kalau karena itu berdampak pada ekonomi. Kripto menurut saya enggak gitu. Kripto nggak berdampak pada ekonomi selain ya itu Ya maksudnya benar, aku ngerti sih. Berdampak ekonomi mungkin ke GDP ya, lebih spesifik ya. Soalnya kalau pemerintah nih kan source of fundingnya juga dari pajak ya. Maksudnya kripto juga pajaknya juga udah lumayan. Jadi untuk berapa bilang berapa dia dia maksudnya apa? kalau ini kita kan harus bicara skala ya. Maksudnya Ya, saya misalnya kalau misalnya ambil contoh kalau mau pajakin misalnya contoh mendingan kenapa enggak pemerintah eh apa sih negara Kolombia ngelegalize meth aja gitu. Maksudnya kan metamfetamin mungkin di sana eh eh, ini kan gede. Tapi point being, coba kalau kita bicara skala, berapa skala pajak yang kita dapat dari kripto, bahkan compare misalnya pajak yang kita dapat dari PPH berapa? Saya nggak tahu. Ini saya ya, nanya. Kalau ya, kalau ya, ternyata skalanya bukan. jauh, Ya it doesn't selagi even itu matter. Ya, ada ininya apa aku bukan ke pajaknya ya. Aku juga bukan law firm atau sebagainya. Jadi aku nggak fokus ke pajaknya, tapi lebih ke selama ada insentif government tuh pasti ada juga yang mungkin ada politisi juga yang punya kripto ada atau apa. Jadi ya namanya free market tadi kan ada yang adopsi, ada yang enggak, dan politisi itu juga orang kan sebenarnya yang mendesain sesuatu kan. Jadi makanya apa yang jadi masalah dari semua jadi Bitcoin ini kan there is kalau pernah dengar quote apa ya quote-nya kemarin rulers rules without rulers. Nah itu ya mungkin Bitcoin ya cuma dia I don't know lah maksudnya kita kan nggak ada pernah tahu ke depan kan maybe di ban I don't know tapi ya itulah yang bisa aku share ya. ya enggak maksudnya in the end of the day it's not rules without rulers juga gitu. In the end of the day kalau hari ini kita mau push code ke Bitcoin Core di GitHub, it needs to be approved by the maintainers gitu. There is someone who there are a group of people that rules Bitcoin, the miners and the maintainers. Iya, tapi secara fundamentalnya sih nggak bisa di ya kayak misal kriptografi kayak SHA-256 yang secara fundamentally yang udah melekat sama Bitcoin kayak Bitcoin apa protokol itu mungkin ya kalau yang masalah yang Mas sebutkan tadi bisa lah masalah censorship atau apa masih bisa lah. Cuman untuk fundamentally change Bitcoin, soalnya dulu pernah ada di 2017 kan ada kalau Mas pernah dengar block size war. Jadi pengen mengganti Bitcoin itu secara fundamental, bloknya size-nya digedein dari Bitcoin kan yang bikin dia apa susah apa hard to attack kan karena dia apa per blok tuh per 10 menit kan muncul blok kan. Itu Hmm, 1 mega hash rate-nya per ya. ya kalau Hmm. yang lain kan pengen dibesarin kan. Cuman kalau solusinya dengan cara scaling terus dengan besar-besarin terus gak ada habisnya. Jadi ujung-ujungnya inflationary. Jadi ya makanya Bitcoin ini pernah di situasi itu apa pernah keluar dan momen itu momen of the truth soalnya. Soalnya kalau misal Bitcoin waktu itu goyah 2017 tuh kayaknya kita nggak bakal ngobrol sekarang. Soalnya Bitcoin udah Iya. fundamentally change dari protokol. Ternyata Iya. sampai saat ini secara protokol level Bitcoin masih tetap stay gitu. Itu No, sih. no. Actually it tells one thing bahwa protokolnya bisa diubah oleh siapa? Kalau sih? Ya, maksudnya protokol, maksudnya berarti secara kode itu bisa dirubah, block size-nya bisa dirubah, bener nggak? Makanya ada movement, Itu ada proposal bukan kan? dirubah sih. Maksudnya kan tadi aku sebut proposal ya. Maksudnya mereka kan Iya ya, enggak, iya, iya. Adanya proposal itu menunjukkan bahwa secara teknis itu bisa diubah, bener nggak? Sepakat nggak sama itu? ya Secara ya teknis bisa diubah, tapi akhirnya kan tidak diubah. Pertanyaan saya, who voted no? Siapa yang voted tidak diubah? ya community juga balik. Maksudnya Iya, yang iya. ya semua Apakah terlibat. maksud saya?
Imam waktu itu punya Bitcoin kan? Punya kan waktu itu punya 2017 sih Bitcoin. baru dikit sih. Ya, Ya, nggak, tapi punya kan? Tapi ya, punya kan? ya, ya. Apakah ada orang yang meminta pendapat imam, maksudnya bisa seperti pemungutan suara di mana pemilu di mana saya emang ada resmi ini saya nyoblos begitu. Did you ever vote in any way like that? Iya, paling kita bisa ya kalau itu kan dia tuh Enggak, did punya you or did not? di Bitcoin gimana? Enggak, did you or did you not vote on that decision? Vote di sini mungkin kalau yang running note sendiri sih bisa sih. Kalau aku mungkin uh, dengan owning itu juga termasuk salah satu uh, ini involvement juga sebenarnya. Soalnya Iya, iya. yang memberikan value kan community juga dari No, but did you? Sorry ini saya serak saya makan strepsils ya sorry jadi ya agak gak bunyi apa-apa. bunyi gitu. But did you or did you not vote? Simple question. Did you or did you not vote? Kalau vote literally vote sih enggak ya. Enggak. So someone was voting on your behalf. Ya. No? Ya, tapi di sisi lain, I agree with you. Tapi di sisi lain juga itu membuktikan bahwa decentralized tadi kan, semua orang kan bisa punya apa? Kalau pengen dia benar-benar mau ya, maksudnya nge-propose apapun, selagi mereka ya itu Nah, Bitcoin Cash kan nggak gagal juga gara-gara ya karena memang fundamentally flaws lah. yeah, but itu bukan proses demokratik di mana semua stakeholder bisa. Ambil contoh pemilu. Pemilu itu terlepas dari flow, ada flownya. Apa flownya? Flownya di Indonesia misalnya ada minimum presidential threshold untuk mengusulkan capres. So that is a flow, I admit. Tapi semua stakeholder terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dimintai pendapatnya. Gue mau pilih presiden sekarang. Lo pilih siapa? No, not the same dengan semua orang yang punya pegang Bitcoin. You were not asked to vote. It was the miners game. Iya, nggak, dengan owning Bitcoin itu sebenarnya walaupun nggak literally vote ya, tapi lebih ke punya andil sih dalam Bitcoin ini valuable atau enggak. Ya, ya ini mungkin kita harus Iya, iya. sepahamkan dulu Kalau soal definisi value, vote di awal. Ya, iya, maksudnya kalau soal valuable oke. Tapi kan ada decisions yang diambil. Contohnya soal ini. Siapa yang ngambil decisions ini? Miners. Miners. Miners dan ketika vote diambil siapa yang berhak bisa dan mampu mengimplementasikannya maintainers gitu. So, I mean, it is really centralized. It's the miners and the maintainers gitu. Maksudnya terlepas oke, gue nggak suka lo ternyata ngegedein size bloknya Bitcoin, gue cabut gue. Ya ya tetap still that decision was not for you to make. You were not consulted. You didn't take any vote. ya. Bahwa Mungkin kayak itu untuk bisa itu ada apa? Harus running note sendiri sih. Aku jujur belum running note juga. Ya jadi kalau running note sih bisa memvalidasi ini sih apa bukan transaksi ya. Kalau transaksi kan minor, tapi lebih ke ini apa validitas buku ledgernya itu. Jadi nggak ya, sembarangan untuk di apa manipulasi atau di voting apa segala macam. Jadi seperti itu ya guys, perdebatan segi tadi. Jadi kalian bisa tentukan sendiri lah apa yang ada kalian apa yakini. Apakah benar ini apa Mining ini punya ya ini apa kontrol 100% penuh terhadap Bitcoin. Let's kalian decide sendiri ya. Terus ini masalah aku juga tweet yang Mas sebut tentang Paul Graham. Mungkin bisa gimana dielaborasi, gimana. Mas. Kenapa kripto ini kalau benar-benar ini jadi ini ya mass adoption ya, itu mengerikan menurut Mas berdasarkan Paul Graham ini. Monggo mungkin di Yang share mana nih? Yang Paul mungkin Graham nih. secara Yang mana nih? filosofis atau gimana. Bentar aku share screen lagi gak apa ya? Ya boleh boleh. Saya lupa Uh, soalnya. ya yang ini ya academic purpose. Nah ini.
Ini mungkin lebih ke filosofi ya. Tadi kan ekonomi, programming udah kita bahas. Ini lebih ke filosofi lah ya sesi kali ini. Hmm. Hmm. Nggak muncul ya? Aku share nggak muncul ya? Muncul, muncul, muncul. Coba, coba. Sorry, boleh di sekali lagi. Saya dalam rangka apa ya ngomongin ini? Oh ini, bentar. Aku eh, Boleh minta link yang ini nggak? Link tweet yang partikular yang ini saya biar biar yang ini nih. Ini diklik oke. tuk gitu. Oke, Nah, ya. ini apa apa ya konteksnya? Ya, ini aku nah itu udah aku share. Oke, oke. Sorry ya. Tweet sendiri lupa sendiri. Ya, enggak, ini udah tweet lama. Ini juga aku scroll kan. Jadi kalau nggak scroll kan nggak tahu. Hmm. Mungkin dalam konteks Oh. currency ya. Iya. Hmm. Hmm. Oh, oke, 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 oke. Taruh dulu. Hmm. Jadi kita Hmm. filosofi sekarang. Debatnya lebih Oke, higher. oke. Uh, Tadi kan sempat nyebutkan negara, Terus, ya. individu. Jadi ya, monggo mungkin dielaborate dikit dulu, Mas. Ya. Hmm. Wah, saya lupa nih. Maksudnya saya lupa apa yang eh, Paul Graham right dan Kelsey wrong. Oke, toh. Serius, serius ini Ya saya udah lupa. kita Sorry, saya lupa. aja Maksudnya, dulu. Ya udah yang jelas sorry ya. ini apa? Eh, Bahas lain kali guys ya, sorry, sorry. untuk particular ini. Jadi mungkin tweet terakhir yang bareng Mas Imre ini yang mungkin uh, Yang mana nih, yang mana sempat nih? sempat banyak like-nya juga. Yang mana ya? Bentar, bentar, bentar. Yang mana nih? Eh, nah ini dikotomi terani yang gue dengar tahun ini Indonesia Track Ball versus Crypto Boss. Kita tuh sempat bench ya. Ini mungkin lebih ke tadi kan sebenarnya higher level ya masalah filosofis. Ini mungkin ke eh, bagian fun ya. Mungkin Bos kalau masalah ya di Mas kan sendiri di inilah apa kalau dibilang uh, big tech lah. Big tech hmm. di sini nggak mau disebut ya crypto bros atau apa maksudnya dalam skala apa mungkin labor market atau lapangan kerja kripto ini kayak gimana menurut Mas? Ya, sebenarnya ini sih. Sebenarnya menurut saya Kalau itu AI karena kan katanya mendisrupt labor lah atau apalah. Nah, kalau kripto sendiri menurut Mas ya kayak gimana? bentar. Oke, sorry, sorry. Eh, Sebentar, sorry. Sorry, sorry. Anak saya nanya. Anyway, Oh, sorry. eh nggak apa-apa. Nggak, saya biasa bacain buku dia sebelum tidur. Jadi ya, oke. Anyway, ya kalau ini tuh saya Kita ingat make it fast konteksnya. aja, Jadi maksudnya waktu ya ini just for your opinion iya, aja. Ya, aku yes, yes, ngerti yes, udah yes. jam tidur. Ini tuh ini konteksnya tuh waktu itu saya debat sama, kalau nggak salah saya debat sama orang gitu, terus intinya bilang, wah ini seru nih ada debat antara tech bro sama crypto bro. Itu orang lain lagi yang ngomong gitu ya. Terus Imira bilang gitu, lucu juga nih, emang crypto bukan tech gitu ya. Ya, enggak, kayaknya itu sih. Tapi emang sebenarnya menurut saya emang ada apa ya? Ada ada ternyata ada perbedaan yang cukup eh, eh, besar karena software engineer segala macam, dan kemudian dia kemudian dikenal sebagai crypto bro, misalnya Audi salah satunya gitu. Ya, tapi ada orang-orang yang eh, dikenal sebagai tech people dan kemudian jadi kebalikannya, kayak saya dan Resi misalnya. Resi itu kan temannya Audi juga sebenarnya. Anyway, eh, jadi mungkin kayaknya itu ya dikotominya antara itu satu konteks tweet itu. Jadi sebenarnya saya bercanda aja. Ya sebenarnya bukan saya sebenarnya tahu kenapa dibedain antara tech bro sama crypto bro, tapi ya itu bercandaan. Anyway, tapi kalau untuk market ya sebenarnya kalau saya pribadi ngelihat
saya ngelihat nggak banyak market job market yang diciptakan oleh oleh industri kripto ya. Maksudnya eh, meskipun ini yang lucunya adalah kalau di luar di US itu iya. Jadi ketika Tech Winter kemarin lagi ganas-ganasnya Ya, itu lucunya yang masih actively recruiting itu crypto firm. eh Crypto maksudnya saya tahu orang-orang yang dapat offer yang lumayan menggiurkan dari perusahaan kripto. So that's funny that way. Tapi secara umum dampaknya ke situ. Maksudnya dampaknya adalah orang-orang yang mau bikin infrastruktur terkait kripto gitu. Jadi contoh misalnya kalau Anda emang bisa bisa bikin jago develop smart contract, Anda jago develop apa lagi ya contohnya. Ya uh, bikin exchange misalnya itu I ya, think uh, there are plenty of jobs out there terutama di US yang ya, will give you riches. That much I agree gitu ya. Tapi ya, kalau kayak ke masyarakat secara umum kayak contoh misalnya craze NFT kemarin gitu ya. ya, Ternyata kan sesaat banget ya. Maksudnya nggak ya, benar. saya ambil contoh terlepas apapun kata orang tentang tentang employer saya atau tentang tech tech startup secara umum yang kayak oh ini still hari-hari ini kapan terakhir kamu pesan makanan dari online Ya, delivery? benar. Eh, Fundamentally kapan terakhir kali strong, fundamentally strong. kapan terakhir kali belanja dari e-commerce? Kapan terakhir kali pesan tiket pesawat atau booking hotel dari app? Itu nggak bisa maksudnya that's actual fact of real life yang nggak Ya, bisa ya, didinai. ya, betul. Sebagaimana saya tidak bisa ngedinai bahwa if you can write smart contract, there are plenty of US companies that are willing to pay you handsome money. That's facts gitu. Ya itu Ya, sih maksudnya. But the same cannot be said. Ya. Tapi ya gitu kan maksudnya. So gitu impactnya itu ke situ gitu. Cuman kalau kalau krip kalau kripto saya ngeliat impactnya adalah ke orang-orang yang emang dua. Satu orang-orang yang ngerti develop dengan kripto. So again if eh, saya pernah ketemu sama teman yang namanya sama seperti saya mungkin dari Clue ini tahu cuma saya nggak mau sebut karena saya ya, nggak ya, it's belum okay pernah ya, ketemu dia privacy lah tapi ya. ya tapi point being dia nanya ke saya Mas tanggapan lu gimana sih lo kan anti banget gue bilang I hate the game not the players gitu maksudnya yang saya oppose itu adalah cryptocurrency bukan orang-orang yang bekerja di kripto karena again ya udah maksudnya kalau buat saya ya ya orang eh, bekerja di situ dan bahwa seseorang bekerja di industri yang industrinya saya oppose ya saya tidak membenci orangnya gitu industrinya yang Ya, saya oppose so ya ya, sama. mungkin ya tapi so if you are developer you can make handsome money in crypto still Ya, even right now gitu ya. satu yang kedua if you're a trader if you are very good at trading you can Waduh, make money itu. there but apart from Ya, ya, ya. ya tapi itu kalau soal big money on trading ya itu resiko tanggung masing-masing ya. Kan Ya, orang sama. trading kan naik turun. Iya, benar. Cuman, but apart from that, saya nggak ngerasa dampaknya banyak gitu. Maksudnya NFT yang kemarin katanya bisa jadi sebuah opsi buat content creator uh, doesn't turn out to be gitu. Ya. Bahkan sebenarnya di kalangan Bitcoin aja yang baru implement NFT kemarin kan akhirnya NFT apa sih? Maksudnya kemarin kan sempat bikin ini ya satu transaksi Ordinals, di BTC ordinals, jadi ordinals. ya, ya. Bener kan yang sempat jadi transaksi jadi mahal terus kayak orang-orang Bitcoin maksimalis pada apaan sih ini pada apa ada Ya, begini-begini. itu Bener gak? Itu uh, Bitcoin kan? bukan di Bitcoin sih, Ya tapi itu sih itu maksudnya kayak eh, apa ya, second layernya mungkin ya. udah Kayak apa? Pernah dengar stack nggak? Bitcoin stack. Itu bukan enggak. merepresentasikan Bitcoin Hmm. sih, stack itu smart contract Hmm. Bitcoin juga. Tapi Iya, Bitcoin itu sih intinya. iya, ya yang bikin gas fee-nya naik kan tapi Ya, ya, itu ya itu juga kalau gas ya, jadi kayak gitulah. ya ya. So point being, I think unless you are that too, in terms of crypto, it doesn't, in my opinion, it doesn't add much Ya, value. ya Itu benar sih. sih. Ya, tapi apa perlu di highlight juga ya FTX kemarin sih. Jadi orang skeptis juga sekarang untuk naruh di exchange tuh. Kayak di Nasdaq atau apa. Jadi ya orang Iya, kan pakai wallet pribadi semua kan jadinya. Ya, iya. ya jadi ya itu maksudnya
ada risikonya juga. Kita makanya Bitcoin ini kan dikenal self custody ya juga kan. Kalau aset lain kan mungkin terlepas Iya, itu true. baik atau buruk lah. Maksudnya itu nggak 100% punya kalian. Soalnya pemerintah tuh bisa merampas aset kalian kapanpun kan. Kalau Bitcoin kan hafal 12 kata aja bisa ingat di kepala kan. Tapi ya itu resiko juga bisa Oh hilang iya. private key-nya kan. Iya. Tapi ya, itu benar sebenarnya not your key not your wallet ya. So, itu satu hal yang emang saya agak cukup suka dari Bitcoin ketimbang yang lain-lain ya. So not your key not your wallet. Tapi ada satu hal yang Bitcoin tidak punya yang fiat punya. Ya. Apa? Apa? Yang Bitcoin tidak punya tapi fiat punya. Ya, the trust itu paling Tahu nggak? apa? Bukan, recourse. Maksudnya begini, recourse maksudnya gini. Kalau hari ini orang datang ke rumah imam, imam diikat digebukin, terus kasih gue apa? eh, eh, passphrase ke wallet Bitcoin lo, terus imam kasih, it is unrecoverable forever, gitu ya. Tapi kalau hari Oh, ini ini ada, apa? kalau hari ini, Ngerti, ngerti, ngerti. kalau hari ini ada orang ngedrain eh, ngedrain eh, akun bank saya itu baru berapa juta aja. Ini belum maksudnya kalau ada orang mau ngedrain life saving saya di bank, di deposito saya baru ke drain saya baru berapa 5 10 itu banknya udah nelpon, bro ada apa ente tiba-tiba. Ya, itu Maksudnya saya salah satu bagian itu dari itu censorship itu tadi sih. itu Ya, jadi ya ya itu kenapa sebaliknya pun maksudnya di satu demikian. sisi Jadi ya bank juga bisa ngeban transaksi kalian kan. Jadi ya itu. itu Ah, benar itu benar. Nah itu ya. ya itu maksudnya self custody itu saya akui untuk urusan Nah, urusan makanya cash lah ya kita bawa-bawa stick to the kemana-mana kan. value. Ya, benar. Untuk urusan stick to that value, self custody adalah value yang di-uphold oleh banyak Bitcoin maxis ya. Tapi ya ada alasannya kenapa we don't self custody our money. Karena tadi kalau ada orang datang ke rumah kita dan Ya, ngegebukin kita benar. minta passphrase, you don't have any recourse. Iya, benar. Ya, tapi juga Maksudnya Bitcoin kalau maksimalis itu apa mungkin ini lebih filosofikal lagi ya. Bitcoin maksimalis itu ya karena deflationary dari tadi rata-rata gaya hidupnya frugal, termasuk lah. Jadi oh ya spending jadi orang nggak tahu kita punya Bitcoin kan semua di otak. Padahal maju biasa aja, padahal isi otaknya berapa miliar nggak tahu kan kita kan. Iya. ya, ya. Ya, point being ya, maksudnya buat saya ada alasan kenapa maksudnya kayak kalau misalnya saya lagi mudik kemarin terus mudik ke kampung istri terus rumah saya dimasukin maling gitu, mereka mungkin akan kecewa karena aset saya nggak ada di situ, nggak saya self custody. Maksudnya maksudnya aset saya yang di rumah tuh hitungannya inilah, hitungan kayak less than 10% of my whole net worth gitu. Anyway. Ada plus minus lah. Ini balik lagi guys. Kalian yang mana kalian? Ini Nova Nature Vice. Ini karena udah jam tidur juga, ini udah hampir 2 jam juga, jadi nggak pengen lama-lama. Just mau pada pada Chalves, menurut Mas, Bitcoin ke arah mana nih? Untuk 5 tahun ke depan lah. Goes to zero or pada ke? I don't know. Sebenarnya masalah itu menurut saya karena Bitcoin ini kan ini ya menurut saya sangat opaque ya. Maksudnya bagaimana value Bitcoin terbentuk itu kan opaque ya. Maksudnya kita kalau saham terlepas dari turun fluktuasinya, kita tahu kenapa valuasi saham itu terbentuk. Saya Ya, ya secanggih apapun Elon Musk, kalau eh, salesnya Tesla drop parah, saham Tesla akan drop. Seberapa savvy-nya? Sebenarnya Elon tuh kan Elon kan savvy banget ya di dia ngehandle PR, nge-PR-in dirinya dan Tesla dan semua perusahaannya. Maksudnya you jadi itu bisa di form. So like again kalau saya pribadi saya tidak bisa memprediksi tapi saya berharap semoga uh, sorry for all Bitcoin maximalis ya it's in okay the ya. listener Ini and up to you probably lah. yourself. Tapi saya berharap Bitcoin ya udahlah jadi kayak sekarang aja. Maksudnya dia tidak mati tapi uh, dia tidak berdampak banyak pada hidup saya. So hopefully it stays that way. Nggak punya, nggak berani bilang zero juga ya. Kan ada juga yang bilang zero kan. Eh,
eh saya jarang ngambil extreme position sih. Maksudnya saya Ya, jarang nggak. ngambil extreme position. Oh, ya. So Yes. hopefully Bitcoin just stays afloat like this and doesn't affect livelihood of many people. Hopefully. Oke, I think that's it for today. Thank you Mas atas waktunya ya. Sukses terus untuk karir ya. Guys, kalau kalian tertarik sama link tadi, aku bakal share di deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya guys.